udara, hawa, udara puasa sudah dekat. Ya, hari ini kita di tanggal 25 Sya'ban 13 Februari, berarti tinggal 5 hari kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di dalam kita masuki bulan suci Ramadan, ya, juga seperti doa yang telah kita panjatkan dari bulan Sya'ban, dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban, selalu kita berdoa pada akhirnya balighna Ramadan. Sampaikan kami dengan riang gembira, dengan dalam keadaan sehat walafiat untuk menunaikan puasa, ya, di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT yang menjadikan kita hambanya yang selalu mau mengaji, yang selalu mau hadir di majelis ilmu, yang selalu rindu dengan taman surga. Iza marartum biryadil jannati farta'u. Apabila kau datang di taman surga, Riyadul Jannah, taman surga, farta'u, silakan masuk untuk mengambil sesuatu yang membahagiakanmu. Ya. Qalu wa ma riyadul jannati. Mereka berkata, apa itu taman surga ya Rasulullah? Qala majlisul zikri, majlisul ilmi. Taman surga itu adalah majlis ilmu, majlis di mana kita selalu diajak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua yang hadir harus tenang, harus tenteram, karena sudah masuk di taman surga. Ya. Kalau kita tidak tenang di dalam taman surga, apalagi di luar, apalagi di luar akan tenang. Oke. Mari kita tenang, kita tenteram, kita sakinah, tumakninah, khudu', karena kita bersama-sama di dalam taman surga. Hadirin rahimakumullah. Yang membacakan Belenggu Sami ibarat ulama, ibarat yang ditulis oleh Profesor Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab beliau Qul hazihi sabili. Nama kitab beliau salah satunya yaitu Qul hazihi sabili. Hukmu tarikis sholah, hukum
status hukum orang yang meninggalkan sholat. Apakah ada orang Islam meninggalkan sholat? Apakah ada orang Islam tidak sholat? Di mana? Apakah ada santri tidak sholat? Ada? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ada santriwati terlambat sholat? Ada doang. Apakah ada santri putra tidak sholat? Dia mengaku nih, ya. Dia mengaku nih. Apakah ada tulab talibat ma'had tidak sholat? Ada? Allah, bahaya ini. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Summa'lam, kemudian ketahuilah, anna min angkaril mungkarat, sesungguhnya mungkarat yang paling mungkar, mungkarat yang paling mungkar, wa akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Memang dia sudah besar tapi yang lebih besar lagi. Wa abhasil muharramat, dan yang haram yang paling jelek. Dia haram memang jelek tapi paling jelek lagi. Dia dosa besar tapi lebih besar lagi. Mungkarat tetapi lebih jelek lagi. Apakah itu? Tarqa ba'dil muslimin as-salawatil maktubat, meninggalkan sholat fardu oleh sebagian kaum muslimin di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota. Sebagian. Apakah sebagiannya sebagian kecil atau sebagian besar atau separuh? Ya. Itu min angkaril mungkarot. Apalagi kita makin niki, menurut guru besar kita Al-Maqfullah Maulana Syekh, kita berada di zaman mungkarot. Zaman di mana orang banyak meninggalkan sholat. Zaman di mana banyak orang tidak sholat Jumat. Zaman di mana orang-orang Islam tidak menghiraukan agamanya sebagian. Ya, mudah-mudahan para pelajar, para penuntut ilmu, orang yang sudah belajar fikih, orang yang dijadikan menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Kadang-kadang dia paham, dia tahu, dia pinter, tetapi mengabaikan, melalaikan. Ya, harap yang duduk di masjid, pelajar, silakan ke majelis. Ya, yang masih berdiri di belakang-belakang mobil, silakan ke majelis duduk supaya cepat masuk surga. Supaya cepat masuk surga. Tolong pengasuh lihat anak buahnya di masjid. Coba lihat yang banat dijak rapi dia, Masya Allah. Nah, saya perhatikan di waktu sholat juga, ya. Kalau yang banat sudah bagus sapnya, rapi. Yang banin masih kacau balau di belakang. Kenapa demikian? Ya, karena dianggap jamak-jamak doang. Dianggap biasa-biasa saja. Ketahuilah bahwa di dalam kita berangkat menuju sholat itu kita seakan-akan di dalam sholat. Apalagi sudah kita masuk di masjid, harus kita tenang, rapi, tenang. Ya.
Cuma itulah kita. Sebenarnya masing-masing santri ini punya pengasuh, punya pembimbing. Kalau pembimbingnya aktif, mereka tidak demikian. Ya. Pembimbing Banat sudah keruan, sama-sama 10 orang membimbing, 20 orang. Mana yang dibimbing itu dilihat, diperhatikan. Tapi pembimbingnya tidak mau ngaji juga. Tidak mau ngaji, apalagi yang laki. Apalagi si ustadz. Oh. La haula wala quwata illa billah. Perbanyak takbir dan hasbunallah, dan terus menerus membaca hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah. Yang lanjut. Karena hari ini sendirian tiang, mudah-mudahan ada Katibul Am datang. Yang lain pergi musafir. Bapak Tuan Guru kita yang lain ada yang pergi musafir. Tuan Guru Ihsan Sapar akan berangkat musafir. Abah Hanas sedang dalam luar daerah musafir, sedang berada di Aceh, ngiring pengurus besar Nahdlatul Wathon, Abah Syahri dan yang lain-lain, Tuan Guru Marzuan. Jadi perjuangan niki Masya Allah luar biasa jamaah sekalian, luar biasa. Ya, Bapak Tuan Guru ada saja kegiatannya. Tiang juga baru balik, baru pulang dari silaturahmi di luar daerah di Sulawesi Tengah dalam perjalanan yang sangat jauh. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon subur makmur. Di tempat-tempat yang jauh seperti itu banyak orang cinta, banyak orang senang hadir di pengajian Nahdlatul Wathon. 2.000, 3.000, 4.000 yang hadir di daerah yang jauh sana. Ada madrasah kita di sana, namanya Pondok Pesantren Maulana Nahdlatul Wathon di Malik Makmur, Bolemo namanya, Kecamatan Bolemo. Jauh, berada di pinggir laut. Malam-malam suara ombak, tapi lautnya bersahabat, bersahabat. Masya Allah. Walaupun tempatnya jauh, perjalanan kita dari satu pondok ke pondok yang satu yang lain itu perjalanan 9 jam, siwak jam, akan sampai 10. Dan kampungnya jauh-jauh. Berjarak 100 kilo, berjarak sekian jam mereka datang. Tapi begitu pengajian, Masya Allah, mereka ramai. Dari mana keluarnya, dari mana datang? Itu berkat Nahdlatul Wathon, berkat guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh, berkat perjuangan Ummuna Al-Mujahidah. Itulah jemaah sekalian. Nah, kita di sini harus begitu juga, harus kita ramai. 1 kali seminggu kita sudah dibuatkan sarana tempat taman sorga oleh guru besar kita Al-Maqullah Maulana Syekh. Muslimat ini harus dia perhatikan itu sebenarnya. Bisa diatur, Pamannya 1 cabang, besok pergi ngaji 2 mobil, cabang Sulalaga, anak cabang Sulalaga, anak cabang Anjani, anak cabang ini, tinggal diatur oleh pengaturnya sebenarnya. Pasti kita rame. Apalagi Hizbullah banyak. Pada rame layatan doang. Layatan ngeraos doang, perhatian takziah. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Itulah keadaan kita jemaah sekalian. Tentu para santri, para pelajar di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin juga harus girang, harus girang. Kita lanjutkan. Summa'lam
anna min angkaril munkarat wa akbaril kabair wa abhasil muharramat tarka ba'dil muslimina as-salawatil maktubat, ay anna tarkas salawatil maktubati angkarul munkarat wa akbarul kabair wa abhasul muharramat. Meninggalkan sholat 5 waktu paling jelek yang diharamkan, paling besar dosa besar, paling mungkar yang mungkarat. Dalilnya apa? Hadis. Wa an Abi Hurairah an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah faqad bari'at minhu zimmah. Barang siapa meninggalkan sholat fardu dalam keadaan sengaja, tidak lupa, tidak kelewatan tidur, dia memang sengaja, hatinya dipanggil oleh azan tidak pernah menjawab, ya. As-salatu khairum minan naum, tidak pernah dia mau bangun, hatinya menuju sholat, sengaja. Semakin dia perbaiki tidurnya, semakin dia tebalkan selimutnya, ngasah-ngasah jambalu, itu pun dia tidak sholat sudah. Maka orang seperti itu bari'at minhu zimmah, orang seperti itu nanti bertemu dengan Allah nanti hari kiamat, dia dalam keadaan dimarahi, disiksa. Orang seperti itu sungguh betul-betul sudah tidak Islam lagi. Faqad kafara jiharon. Dengan tidak merasakan dirinya sudah keluar dari agama Islam. Nah, kalau sengaja pada santri tadi dibilang ada. Yang ada itu apakah sengaja atau tidak? Ya. Kalau dia sengaja berarti sudah kafaroh. Ya Allah. KTP-nya Islam. Tetapi statusnya dari segi agama kena sengaja terusan sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jiharon. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara as-salata yawman faqala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa memelihara sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu, maka sholat itu adalah untuknya nuran. Dengan sholat itu menjadi penerang, cahaya untuk yang memeliharanya. Wa burhanan, menjadi tanda untuk yang memeliharanya. Wa najatan, menjadi penyelamat untuk orang yang memeliharanya. Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat.
Jadi sholat yang kita kerjakan yang 5 waktu pada jamaah sekalian, itulah yang menerangi kubur. Itulah bukti kita menjadi orang Islam. Itulah yang dapat menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan orang yang tidak memelihara sholatnya, sholat 5 waktu, Zuhur diendos dengan asar sedangkan dia tidak musafir, asar diendos dengan maghrib, maghrib isya, bahkan ya ketiduran sampai subuh tidak sholat isya, tidak menjaganya, tidak meliharanya. Lam takun lahu nura, nanti dia tidak punya sinar cahaya, tetap dia di dalam kegelapan. Wala burhanan, tidak punya tanda bukti dia Islam. Wala najata, dan tidak ada penyelamat baginya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf wa ubay ibn khalaf la'anahumullah. Dan nanti di hari kiamat dia digabung, disatukan tempatnya bersama Fir'aun. Fir'aun itu orang yang paling jahat, itu Fir'aun. Ya. Wahaman, Haman itu pembantu Fir'aun. Wa Qarun, bersama Qarun yang jahat juga pada Nabi Musa dulu. Dia kaya raya tetapi melawan Nabi. Sampai sekarang masih dia di dalam tanah, ditenggelamkan hidup-hidup. Kalau sudah sampai ke dasar bumi ini baru kiamat. Masih dia disedot langsung ke bawah. Qarun dari dulu, dari zaman Nabi Musa alaihissalam, sudah berapa tahun itu, ditenggelamkan dia dengan rumahnya, dengan gudang hartanya bersama kuncinya, tenggelam, tidak bisa dicari lagi. Ya, Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi, sombong, dia memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Pada akhirnya dia diazab oleh Allah. Fakhasabna bihi wa bidarihil ard, tenggelam dia dengan rumahnya, disedot ke bawah dalam tanah. Sampai sekarang masih semakin turun. Sudah berapa dalamnya sudah. Wa Ubay bin Khalaf, ini pengusaha Makkah dulu, kaya raya, Ubay bin Khalaf, tapi hartanya dipakai melawan Nabi. Itulah temannya orang-orang yang tidak sholat. Allah, berat. Ya, nih para santri, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, kalau tidur temannya bangunkan, sholat. Itu juga yang banat. As-shalah, ya ukhti as-shalah, ya ukhti as-shalah. Hayya ilal masjid, hayya ilal musalla. Naam, wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun. Dan nanti pada hari kiamat dia bersama Fir'aun. Kalau bersama Fir'aun sudah berat siksanya itu. Ya. Wa Haman, wa Qarun, wa Ubay bin Khalaf la'anahumullah. Nah, mereka dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya itu dilaknat oleh Allah. Itu doa, mendoakan dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'anahumullah. Illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Firman Allah.
kecuali orang yang bertobat. Illal ladzina tabu wa aslahu, dan dia baguskan dirinya, amalnya. Wa bayyanu, dan terang-terangan mengaku dirinya orang baik, orang taat, ya. Fa ulaika atubu alaihim, mereka itu aku terima taubatnya, firman Allah. Wa anat tawwabur rahim, Allah berfirman, wa anat tawwabur rahim. Kita lanjut baca hadis. Gak jelas, ya, bagaimana statusnya orang yang meninggalkan sholat. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah itu lelaki, ya, sama dan Hamzah lelaki, Tolhah lelaki. Kalau Fatimah perempuan. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah tarkus shalah. Jadi kalau sudah meninggalkan salat bisa tergolong kepada kelompok yang kedua, yaitu al-kufr. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. An Hammad bin Zaid an Ayyub qala tarkus salati kufrun la yuhtalafu fih. Anna zalika kana ra'yu ahli al-ilmi min ladunin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dus salafi, salaf itu ulama salaf itu ulama yang dulu di abad setelah sahabat, ya, tabi'ut tabi'in sampai tahun 400-an 500-an, itu ulama salaf. Setelah itu namanya ulama khalaf, ulama belakangan. Mereka berpendapat, mereka berkata, tariqus salati mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Orang yang meninggalkan salat dilaknat di dalam kitab Taurat disebut dia dilaknat, di dalam kitab Injil disebut dia dilaknat, di dalam kitab Zabur disebut dilaknat, di dalam Al-Quran dia adalah disebut orang yang mal'un. Bahkan laknatnya tidak sedikit. Tariqus salati yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu laknah. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, ada uzur syar'i namanya. Uzur syar'i itu bagi wanita, ya, yang datang bulannya, dia boleh tidak sholat. Dan boleh tidak mengqada sholat. Itu kan dikasih dia keringanan setiap bulan kalau dia didatangi oleh uzurnya, uzur syar'i, uzur menurut fikih.
15 hari, 7 hari, 6 hari. Paling lama 15 hari. Begitu juga yang nipas, yang melahirkan, lama waktunya. Ya. Kalau puasa wajib dia qada. Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Tarikus salati yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin. Turun setiap hari setiap malam di atasnya 1000 laknah. Laknah itu termasuk ya tidak ada rahmat lah. 1000 azab. Wa alfu sukhtin wal malaikatu yal'anunahu min fawqi sab'i samawat. Malaikat melaknat dia dari atas, dari langit ke-7. Nah, saking jeleknya orang-orang yang tidak menunaikan sholatnya. Nauzubillah. Kalau masa-masa ini, mungkin masa-masa dulu orang masih belum tersebar agama, ya. Orang-orang tua dulu. Tapi sekarang sudah di sana sini madrasah, di sana sini pengajian. Buka madrasah desa dan dasan agar tersebar ajaran Tuhan. Sudah tersebar. Ajaran Allah Taala, para tuan guru, para muballigh, para dai sudah selalu berdakwah. Apalagi di pondok pesantren. Ya. Apalagi di pondok pesantren, apalagi di asrama. Kalau masih meninggalkan sholat, siapa yang salah? Hah? Siapa yang salah? Gurunya? Pengasuhnya? Mari kita jaga diri kita masing-masing, terutama kita yang berada di pondok pesantren. Jangan sampai merusak nama. Diceritakan santri pondok pesantren Syekh Zainuddin, banyak yang tidak sholat, kata Wah, nauzubillah. Banyak yang tidak hadir sholat Jumat. Kalau diceritakan begitu bahaya, rusak gitu kan? Rusak. Nah. Kemudian tarikhus sholati ma lahu nasibun fil haudi wala fis syafa'ah. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tadi tidak punya bagian dia. Nanti kalau dia datang di Telaga Kausar, di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana diusir dia. Kamu di dunia tidak pernah megang air. Kamu tidak dikasih minum. Kamu tidak pernah puasa. Wala fis syafa'ah, dia tidak akan mendapat syafaat. Allah, kok sudah tidak dapat syafaat kubro nanti di hari kiamat, berarti dia akan kekal di dalam neraka sebab statusnya sudah keluar dari agama. Ini keras sekali ini di kitab ini. Tarikus sholah la yu'adu fi maradihi. Kalau dia sakit tidak boleh dijenguk, tidak boleh tidak boleh dijenguk ya di dalam sakitnya. Wala yutba'u fi janazati, janazahnya juga biarkan diantar ke kubur tapi jangan diikuti. Allah, berat. Wala yusallim alaih, wala yu'akil, wala yusarib, wala yusahib, wala yujalis, wala dina lahu, wala amanata lahu, wala hazza lahu fi rahmatillah. Wa huwa minal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, itu beratnya ya sekalian. Mari kita jangan melalaikan salat lima waktu. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Banyaklah orang membuang waktu setiap hari bermain kartu. Akhirnya melelang sembahyang fardu, lupa mertua, lupa menantu. Tuh dalam wasiat. Ya. Sembahyang fardunya dilelang. Waktunya dibuang-buang. Banyaklah orang membuang waktu setiap saat bermain kartu. HP doang dia. Kotak-atik dari pagi sampai malam. Allah. Hayya 'alas shalah, masih senang lihat YouTube.
Hayya 'alal falah, TikTok masih. Ya Allah. Nah, tutup sudah itu kalau hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, nanti lagi. Waalaikumsalam. Nggih. Pak. Sampai kita-kita. Ya itu sebabnya perlunya akhlak. Perlunya akhlak lil banat, akhlak lil banin. Nah, kadang kita sampaikan, kadang-kadang mereka tidak perhatikan. Ya. Tanpa akhlak itu rusak segalanya. Ilmu tidak ada gunanya tanpa akhlak. Nah, niki jamaah sekalian, jadi mudah-mudahan kita, terutama warga pondok pesantren dan warga Nahdien Nahdiyat, mari kita selalu menjaga sholat kita. Ramadan akan datang, ya. Sholat hari raya jak rame kita pada datang. Sholat fardu jak kita datang. Nah, kurang bagus nih, kurang bagus. Terutama yang sholat 5 waktu ini sebagai penentu. Sang sholat sunat ya itu ya sebagai meningkatkan derajat saja. Tapi sholat 5 waktu kalau sampai ditinggalkan, bukan dia lupa, dia tinggalkan sengaja, sudah jatuh kepada jurang ya yang sangat besar, yang sangat dalam, sehingga beliau mengarang kitab ini mengatakan min angkaril mungkarat wa akbaril kabair wa abhasil muharramat. Nah, itu sebabnya di dalam doa la tada'bina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jangan kau biarkan ada di tengah-tengah kami syaqiyan, orang yang syaqi, wala mahruman, orang yang diharamkan dari rahmat. La tada'bina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Siapakah orang yang syaqiyun mahrum itu? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Jangan ada di tengah-tengah kampung kami, jangan ada di tengah-tengah lingkungan kami orang seperti itu. Kita mohon kepada Allah. Nah, demikian jemaah sekalian.